Namaku Kancil. Aku dipanggil begitu karena aku gesit dan cepat. Aku lahir dan besar di Kampung Jawa, Kota Padang. Daerah ini merupakan pusat perdagangan utama di Kota Padang, menjadi salah satu pasar tradisional terbesar sejak zaman kolonial Belanda. Di tempat inilah aku dan teman-temanku biasa bermain. Suatu malam tanggal 17 Agustus tahun 1945, sebuah kabar sampai ke kantor PT Padang. Kabar tentang kemerdekaan Indonesia. Malam itu juga Bapak Aladin dan Sudibo segera menyampaikan kabar itu ke semua pejuang di Kota Padang. Dan sejak berita itu tersebar, Padang tak sama lagi. Suasana menjadi bergelora di mana-mana, para pejuang semakin bersemangat untuk menyambut kemerdekaan itu. Dan kabar itu juga sampai ke Kampung Jal, di mana-mana terdengar obrolan tentang kemerdekaan ini. Begitu pula dengan kami, anak-anak Kampung Jal juga semakin bersemangat menyambut kemerdekaan itu. Dan kini saatnya aku dan teman-temanku memenuhi panggilan perjuangan itu. Dan inilah kisah kami, pasukan Samui Kampuang Jawa, Kota Padang. Akhirnya sekutu berlabuh ke Teluk Bayu. Tujuan utama kedatangan sekutu, yang tergabung dalam Allied Forces Netherlands East Indies AFNA, untuk melucuti persenjataan tentara Jepang yang tersisa, dan mengurus dan memulangkan tawanan perang Jepang serta interniran sekutu. Tetapi menurut informasi dari pejuang yang menyamar sebagai kuli panggul, kedatangan mereka segera diikuti oleh pasukan Belanda NICA, yang menimbulkan kecurigaan di pihak Indonesia bahwa sekutu bermaksud mengembalikan kekuasaan Belanda. Saat pendaratan itu, hampir terjadi kerusuhan antara tentara sekutu dengan masyarakat di sekitar pelabuhan. Penyebabnya adalah tindakan tentara sekutu yang menurunkan bendera merah putih yang terpasang di depan gedung kantor Syah Bandar Pelabuhan. Peristiwa ini menimbulkan kecurigaan dan sikap ketidaksenangan masyarakat Padang terhadap sekutu. Sikap permusuhan semakin meningkat setelah para pejuang dan pemuda Kota Padang mengetahui sekutu membawa tentara Belanda untuk menancapkan kembali kuku-kuku kolonialisme. Permusuhan yang kemudian menjadi pertentangan semakin menjadi setelah sekutu secara paksa mengambil alih gedung-gedung pemerintah Indonesia hampir di seluruh Kota Padang. Inilah yang menyulut amarah para pemuda. Hampir di semua tempat mereka berkumpul membicarakan tindakan-tindakan untuk memperlihatkan sikap benci mereka pada penjajah. Begitu pula dengan kami, para pemuda Kampung Jawa, tentu tidak akan tinggal diam. Kami akan memberi salam penyambutan kepada mereka. Dan dengan batu-batu ini, kami melempar lampu-lampu jalan, tempat di mana mereka bisa lewat. Kami tidak akan membiarkan mereka hidup tenang di tanah ini. Dan kami, tentara Samuik, berjanji akan menyerahkan jiwa raga kami untuk tanah air ini. Hari ini kami akan memulai hari baru sebagai pejuang. Tidak ada lagi waktu untuk bermain. Kami diberikan bekal ilmu baris berbaris layaknya pasukan sungguhan. Kami dilatih tidak hanya fisik tetapi juga mental. Di bawah binaan Uda Pandeka Samuik dan Matias. Kami juga dilatih ilmu bela diri silat sebagai pertahanan. Dan yang terpenting, iman kami diperkuat dengan didikan angku dan guru mengaji di surau.
Karena prinsip hidup kami anak Minang adalah adat basandi syarak-syarak basandi Kitabullah. Hari ini kami pergi ke Banda Bakali. Kami semua suka berenang. Sebenarnya di Padang ada kolam berenang, tapi sayangnya kolam berenang itu hanya diizinkan untuk orang-orang Kalagan bangsawan. Tapi tak apa, di sini juga seru. Tapi hari ini, kami punya sebuah tujuan penting, tidak sekedar pergi berenang saja. Kemarin kami melihat beberapa tentara membuang peti-peti ke sungai ini. Peti-peti yang berisi amunisi. Bagi mereka, mungkin amunisi ini sudah kadaluarsa atau sudah tidak digunakan lagi. Tapi bagi kami ini adalah harta karun berharga. Peti-peti itu kami angkat dan akan kami jemur. Peti-peti itu yang kami jemur itu kemudian kami serahkan kepada para pejuang-pejuang yang membutuhkannya. Bagi kami, meski tak bisa langsung ikut dalam peperangan, tetapi dengan upaya yang kami lakukan ini dapat membantu para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Suatu kali, salah seorang anggota pasukan Samui berhasil masuk ke dalam markas sekutu. Dengan hati-hati, ia masuk ke dalam ruang senjata dan berhasil mengambil beberapa senjata dan juga bom tangan. Serta beberapa pakaian milik tentara sekutu. Dan setelah barang-barang itu ia kumpulkan, ia melemparnya melalui jendela. Karena sudah ada beberapa orang menunggu di luar gedung. Tetapi saat akan keluar, ia bertemu dengan beberapa tentara. Akhirnya dengan tenaga yang tersisa, ia memutuskan meloncat dari jendela. Dan kemudian melarikan diri ke arah pasar. Begitulah perjuangan kami menghadapi penjajah. Penuh resiko dan bahaya yang menghadang, tetapi tak pernah menyurutkan semangat perjuangan ini. Sejak kedatangan sekutu dengan kroninya, mereka menempati beberapa gedung-gedung penting seperti asrama TKR Laut di Teluk Bayur, sentral listrik Kampung Durian, rumah sakit Ganting, asrama militer Ganting, serta beberapa hotel seperti Hotel Orini, kemudian gedung Brimob, lapangan udara Tabing.
Semua tidak akan lagi sama. Masyarakat mulai waspada terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Apalagi mereka adalah penjajah yang pernah menjajah bangsa ini, dan sejak itu pula, sering terjadi konflik antara masyarakat dengan pihak sekutu atau orang-orang Belanda. Begitu juga dengan para pejuang, tetapi mereka masih menunggu saat yang tepat untuk meluapkan kekesalan atas semua tindakan-tindakan penjajah ini. Teman-temanku, mulai hari ini persiapkan diri dan selalu waspada. Kita adalah bangsa merdeka. Jangan mau dijajah lagi. 15 Agustus tahun 1946, Bagindo Aziz Chan memimpin kota Padang. Wali kota Bagindo Aziz Chan berdiri tegak di garis depan perlawanan. Kota Padang sedang genting. Tekanan dari pihak asing yang berupaya menegakkan kembali kekuasaan mereka semakin mencekik. Mereka menuntut wali kota untuk tunduk. Tetapi tanpa gentar Bagindo Aziz Chan mengatakan, "Langkahi dulu mayatku. Baru Belanda bisa memperluas kekuasaannya di kota Padang." Dan kata-kata itulah yang menjadi bara menyala di setiap dada pejuang di kota Padang. Dan membuat para pejuang semakin masif melakukan serangan demi serangan kepada pihak musuh. Kata-kata Bagindo Aziz Chan membuat para pemuda pejuang seperti memiliki semangat dan kekuatan yang berlipat ganda. Dan hampir di semua wilayah kota Padang telah menjadi ajang bagi para pemuda untuk meluapkan kekesalan kepada penjajah yang semena-mena. Gaya bertempur menyerang dan menghilang membuat musuh kewalahan. Dan tentunya kami pasukan Samwik juga ambil bagian berbagai aksi. Meskipun pesan Uda Pandeka mengatakan, tugas utama kami menjaga kampung dan melindungi masyarakat, khususnya wanita dan anak-anak. Tetapi kadang kami juga sering ikut melakukan penyerangan ke pos-pos musuh. Lihatlah, anak bangsa, setiap puing yang tersisa adalah prasasti. Setiap asap yang menghilang adalah napas terakhir para pahlawan. Mereka yang pernah berlari di antara debu, yang berdiri tegak di hadapan api, telah membayar lunas janji itu. Mereka mewariskan bukan hanya kemerdekaan, tetapi sebuah pesan abadi, bahwa harga sebuah kedaulatan diukur dari keberanian generasi yang menjaganya. Perjuangan tidak pernah berhenti saat senjata dibungkam. Ia berlanjut di hati kalian, di setiap langkah membangun, di setiap keputusan jujur, di setiap kalimat yang membela kebenaran. Inilah makna abadi sebuah perjuangan. Biarkan api perjuangan padam di medan tempur, namun jangan pernah padamkan nyala semangat itu di dalam jiwa. Untuk kalianlah masa depan itu diperjuangkan.